Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Geogram 01 serta anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Kegiatan lomba Itobah SD Negeri Jomblang 01 Semarang tahun 2026. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kekasih kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar acara berjalan lancar dan penuh berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai lomba Itobah hari ini ada pantun. Nanti dicatat ya. Ke pasar membeli pepaya. Tidak lupa membeli ketan. Mari berlomba penuh gembira, tunjukkan bakat dan kemampuan. Bagaimana Nana, sudah siap mendengarkan peserta pertama kita? Coba sekarang Risa mau tes dulu ya kekompakannya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Coba mari kita cek dulu ya pendukungnya kelas 4. Mana tepuk tangannya? Pendukungnya kelas 5. Mana tepuk tangannya? Ini Budi doakan yang tepuk tangannya paling keras ketika nanti temannya tampil itu yang pasti mau menang. Karena teman-temannya udah semangat memberikan support. Sudah siap peserta? Sudah siap? Satu. Mari kita tampilkan ustazah kita ya, ini ustazah ini ya, yang akan menampilkan ya Itobah peserta nomor 1 yaitu anak Zafira Aulia Irawan dari kelas 4C. Beri tepuk tangan yang meriah.
Jadi dari berdua pertama aku tahu ada sebuah kalimat indah yang sering kita dengar, yaitu Ridhona tanda-tanda dari pengakuan negara tanda otorita orang tua. Pertanyaannya, mengapa orang tua begitu istimewa dalam agama Islam? Dan mengapa berbakti kepada orang tua diletak seolah-olah menyembah Allah SWT? Jawabannya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu memerintahkanmu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah dengan ayah dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan menceritakan sosok ibu dan ayah. Dan ini sosok ibu. Ibu telah mengandung kita 9 bulan dalam kandungan. Ibu bertanggung jawab demi melihat kita hidup muda. Dan sesungguhnya hanya doanya yang bisa menembus langit ke bumi. Dan ini sosok ayah. Ayah adalah pahlawan tanpa jasa. Ia bekerja di teniknya matahari dan dinginnya malam demi melihat kita mengareknya dan sekolah mendalam. Ayah mungkin jauh bicara, namun mudahnya adalah kadang kali Allah berpikir. Lalu bagaimana kita berbakti kepada mereka? Yang pertama, membantu meringankan beban. Yang kedua, bertutur hanya berkata lembut. Tiga, mendoakannya. Jadi, ingatlah kisah Ibrahim. Dia bukan sahabat Nabi yang terkenal, namun namanya harum karena ia telah menjaga ibunya dari zaman sampai Mekah demi berhaji. Inilah bukti nyata bahwa berbakti kepada orang tua adalah tiket ekspres surga. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah berdoa dulu. Jika kamu masih memiliki orang tua, tentulah dan mintakanlah saat pulang. Tak ada salah. Namun jika sudah tiada, jangan putus asa untuk mendoakannya. Dan sesungguhnya hanya doa anak soleh yang menjadi penerangan di alam kubur. Kesimpulan dari pidato kami tugas saya, jadi biarpun kamu jika tidak berbakti kepada orang tua dan tidak kepada Allah, sama saja sia-sia. Dengan jalan proses baru membeli baju. Bajunya dipasang sangat gagah. Sayangi ibu dan ayahmu agar hidupmu enak. Sekian, terima kasih. Tugas saya, mohon maaf atas kesilapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi apa? Tiket ekspres apa yang menuntut kita menuju surga? Ya ayo, siapa yang mau masuk surga dengan tiket ekspres? Nah, apa tadi tiketnya? Dia berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tadi ya yang pertama sudah berbakti kepada orang tua. Yang kedua juga sama, akhirnya berbakti kepada kedua orang tua.
dari godaan nasi padang dan teh jumbo di bulan Ramadan. Mereka saat itu aku akan belajar lagi. Aku ingin meraih cita-cita mulia. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu talabul ilmi, yang artinya mencari ilmu. Talab ini juga salah satu yang diajukan dalam agama kita, Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa itu ilmu? Ilmu adalah hal yang kita pelajari tentang agama atau apapun yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus belajar? Ada yang tahu? Pak Muhammad? Tidak, Bi? Baiklah, ada yang tahu? Yang pertama, belajar adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, belajar juga menjadikan kita yang lebih baik. Ketiga, belajar juga bermanfaat untuk membantu orang lain. Ada beberapa cara supaya menyukai ilmu. Yang pertama, rajin membaca. Mulailah dengan membaca buku yang kamu sukai, lalu perluaslah dengan buku-buku yang bermanfaat. Kedua, mendengarkan guru dan orang tua. Mereka adalah orang yang berpengalaman, jadi diminta dengan baik apa yang mereka ajarkan. Ketiga, bertanya ketika ada hal yang tidak mengerti, jangan takut untuk bertanya, karena bertanya adalah salah satu cara untuk menambah ilmu. Keempat, berdoa. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Ingat teman-teman, ilmu adalah cahaya bagi kehidupan. Tanpa ilmu, hidup kita akan sangat gelap dan penuh kebingungan. Oleh karena itu, mari kita jadikan belajar adalah hal yang menyenangkan. Jangan malas untuk belajar, karena kita bisa meraih cita-cita dan hidup yang lebih baik. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi Mas Zafar sudah menjelaskan tentang pentingnya ilmu ya. Jadi anak-anak, ilmu itu akan menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri yang mulia, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang senantiasa memberi padu, serta teman-teman hebat yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur atas juga marilah panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang begitu melimpah. Berkat isinya kita semua bisa berkumpul di pagi yang cerah ini di kota Semarang yang kita sayangi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bagi seluruh umat manusia, semoga kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat hari dengan dirahmat Allah. Coba bayangkan dari mana kita berasal, siapa yang sangat patut kita saja belum bisa katakan.
wabarakatuh. Anak-anak, Masih semangat? Abi tentang apa? Ayo, tentang apa ya? Tentang pentingnya menjaga sholat. Ya, kita sebagai orang Islam harus bisa menjaga sholat 5 waktu. Kita lanjut ya, Mega. Oke. Peserta selanjutnya
belajar ngaji, baca Al-Quran jilid 2. Suara aku terdengar syahdu. Doakan orang tua setiap harinya agar Allah melimpahkan rahmat selalu. Amin. Teman-teman, ke sekolah membawa buku, cakep. Tak lupa membaca doa, cakep. Ridho Allah kita tuju. Bersama ridho ayah dan bunda cinta. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali ya Bunda. Kalau pecel kita sudah pakai lengkap ya. Ada tempenya, ada keringnya, ada sambal, sayuran ya. Karena apa? Tadi pidato yang disampaikan itu bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, bahasa Jawa ada. Diborong semua ya. Besok tambahin bahasa Cina ya. Korea. Annyeonghaseyo. Lanjut ke peserta 10 dari kelas 4A, Kenzi Alvaro Daniela. Wahyudi, oke silakan mungkin di mana semangatnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenzi dari kelas A, TS jumlah 01. Saya akan menyampaikan tentang orang A. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan. Sholawat serta semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita semua memiliki ayah dan ibu. Mereka sangat menyayangi kita. Dengan penuh sayang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita semua
membantu ayah membereskan barang, membereskan dan ini juga salah satu jangan lupa doakan ayah dan ibu, doakan mereka sehat dan selalu awas berkembang. Yang kemana saya sayangi di luar dari adalah wujud sempurna di dunia dan akhirat. Saya berbakti kepada orang tua, lapangkan rezeki dan dimudahkan segala dan yang paling utama kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Mari kita tanamkan semangat untuk saudara ini dan diri kita sejak kecil. Jadilah anak-anak pemimpin yang tetapi juga sangat mencintai dan berbakti kepada ayah dan ibu. Ingat peribahasa kasih itu sepanjang masa jangan sampai terputus ya. Demikian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Anda Bilqis yang sudah menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita sampai di peserta keberapa, Bunda? Nomor 11 ya, Bilqis. 12 maaf. Last but not least katanya. Oke. Kita memberikan peserta terakhir yaitu dari kelas 5A. Mana tepuk tangannya kelas 5A? Ananda Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari menyeduh kopi, nikmat diminum di pagi hari. Cakep. Mari berbakti sepenuh hati agar hidup selalu baik. Amin. Teman-teman dan soleh dan solehah, gimana nih kabarnya? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua atau yang kita sebut dengan birrul walidain. Tahukah kalian apa sih itu birrul walidain? Tidak. Birrul walidain itu artinya berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan ayah kita, karena mereka yang telah merawat kita sejak kita kecil sampai kita besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang tua, terutama seorang ibu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu dan ayah mereka. Ibunya telah mengandung dalam keadaan umur yang bertambah tambah dan menyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada
berusaha seluruh hati untuk mencukupi kebutuhan agar kita bisa hidup dengan baik. Jadi sangat wajar jika Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada dua orang tua. Nah, siapa di sini yang belum tahu cara menunjukkan sikap birrul walidain? Saya birrul walidain itu kita tunjukkan dalam banyak cara. Misalnya, satu, merawat dan mendengarkan mereka. Ketika ibu atau ayah memberi nasihat, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan bersikap kasar maupun membantah. Kedua, membantu pekerjaan rumah. Mungkin kita bisa membantu ibu dengan menyapu rumah dan membantu ayah merapikan barang. Yang ketiga, selalu doakan mereka. Selalu doakan ibu dan ayah, baik ketika masih ada di dekat kita walaupun sudah lama. Ingatlah, anak yang baik adalah anak yang selalu ingin berusaha membuat kedua orang tuanya bahagia. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ridha Allah tergantung pada kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Jadi, jika kita ingin membuat Allah senang, kita juga harus membuat kedua orang tua senang juga. Mereka adalah pintu surga berhubungan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan terbesar di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selalu memberkati kita dengan cinta dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Najwa. Luar biasa sekali ya. Suaranya itu mengingatkan dua-dua di YouTube gitu ya. Merdu, empuk gitu ya. Sampai dua-dua kayak didongengin gitu nanti. Oke, yuk anak-anak semua peserta sudah tampil hari ini. Yuk semuanya antang-antangan kembali ke tempatnya seperti semula. Dihitungan ke-5 harus sudah siap ya. 1. Yang di atas silakan turun. 2. 3. Yang di tangga ayo itu buat lewat ya. Tangga, yang di tangga, yang di tangga kelas 6C. Radit, ayo. Jangan di tangga ya Mas Radit. Oke ya, semua peserta sudah tampil dengan maksimal ya. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita ingin mendengarkan pesan ya, pesan dari Bapak Ibu Dewan Juri tentang penampilan anak-anak hari ini. Monggo dari siapa? Bu Dewi dulu. Berurutan nanti ya. Kesan dan pesannya. Untuk peserta kita hari ini sangat apa ya, sangat bagus semua. Untuk pesannya semoga teman-teman yang lain bisa ikut mencoba ya, ikut berpartisipasi, tidak hanya melihat tapi juga mendengarkan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Manjur Busur. Terima kasih atas waktunya. Untuk pesan dan pesan pada kegiatan kita hari ini, penampilan semua anak-anak keseluruhan 1 sangat luar biasa. Semua sudah menunjukkan bakatnya dengan baik. Namun ada sedikit
yang harus saya sampaikan. Kalau akan maju dan merupakan suatu menjadi wakil dari kelas, masing-masing kelas mohon dipersiapkan dalam arti paling tidak hafal, jadi tidak ada yang melulu untuk membaca ditutup, makanya ditutup juga nih juga ada. Namun kalau itu nanti anak-anak mau ke depannya nanti anak-anak jadi wakil dari kelas masing-masing kelas mohon dipersiapkan dengan maksimal dan bagi yang nanti menjadi juara janganlah terlalu senang, namun harus memperbaiki diri bisa merubah kehidupannya. Bagi yang belum berjuara mendapatkan juara bisa untuk belajar yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Sulung. Selanjutnya Pak Anjir. Boleh semuanya duduk rapi, tidak ada yang sebelah. Tidak ada yang berdiri. Perhatikan. Ya anak perhatikan. Tadi dari teman-teman kita, adik kita, kakak kelas kita sudah menyampaikan bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, mari kita niatkan untuk belajar. Man salaka tariqan yaltamisu, man salaka yaltamisu, man salaka tariqan yaltamisu fihi iman sahhalallahu wa tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dengan niat untuk mendapatkan ilmu atau mencari ilmu, maka Allah SWT akan mempermudah jalannya menuju ke surga. Amin. Itu mari kita perbaiki niat anak-anak, Bapak Ibu, mari kita perbaiki niat. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk belajar untuk memperbaiki diri. Ya, itu dari saya. Ya, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Ya, tadi kata Bapak Ibu Dewan Juri sudah bagus-bagus sudah ya Bu ya. Ya, yang belum maksimal bisa diperbaiki dengan banyak berlatih kembali. Ini Bapak Ibu Dewan Juri sepertinya kesusahan untuk menentukan pemenangnya siapa ya, karena bagus-bagus. Siapa nih? Siapa yang mau jadi juara? Siapa nih? Sepil dan tujuh. Rangkaian acara telah kita lalui. Semua peserta sudah tampil dengan maksimal. Ya, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, coba anteng-antengan. Kelasnya siapa yang ingin kembali duluan? Harus anteng, sarannya anteng. Terima kasih untuk anak-anak dari Dewan Juri. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling anteng, yang paling anteng kembali dulu. Coba. Anteng A.